Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kita bisa, selamat datang kembali di channel gue. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan untuk yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan, istirahat yang bagus, makan makanan yang sehat, dan konsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh teman-teman. Oke teman-teman, kali ini ada cerita yang masuk. Namanya Salma. Dia ingin berbagi cerita ke teman-teman kita bisa mengenai perbedaan agama yang ada di lingkungan keluarganya. Singkat cerita, di sini Salma merasa orang di sekitar rumahnya kurang setuju, kurang menyetujui dengan kehidupan keluarganya. Tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya dari Salmanya. Check it out, selamat mendengarkan. Hai, jadi nama gue Salma. Di sini gue pengen berbagi cerita. Jadi gue lahir dari orang tua yang berbeda agama. Jadi nyokap gue Kristen Katolik, sedangkan bokap gue itu Islam. Jadi gue pengen sedikit berbagi cerita aja karena perbedaan agama kedua orang tua gue itu banyak pandangan sebelah mata dari orang-orang luar yang gak tahu gimana kehidupan gue yang memiliki orang tua beda agama. Gue mulai dari waktu pas kecil, gue masih inget banget. Jadi gue 2 bersaudara, kakak gue beda 4 tahun sama gue, dan dia laki-laki. Nah, dari awal gue selalu ikut sama nyokap gue ke gereja. Gue inget banget. Tapi yang gue juga selalu inget, tiap malam gue selalu ikut ngaji di rumah gue. Jadi di rumah gue tuh kayak ada pengajian buat orang-orang rumah sekitar. Jadi gue malam ngaji, pagi kadang gue suka nemenin nyokap gue ke gereja. Dan itu pun sampai masuk ke dalam gerejanya. Mungkin dulu waktu kecil gue belum terlalu dituntut untuk memilih agama yang seharusnya. Terus lambat laun gue tambah dewasa, sekitar SD, gue udah gak dibolehin untuk ke gereja dan menyanyikan lagu Kristen. Gue sempat bertanya kenapa gitu. Cuma seingat gue, nyokap gue bilang mulai sekarang gak usah nyanyi lagu-lagu gereja lagi dan fokus untuk ngaji aja. Nanti diomelin sama bokap, katanya gitu. Jadi benar-benar gue cuma fokus malam ngaji. Sedangkan nyokap gue masih ke gereja dan gue udah gak pernah ikut lagi. Jadi gue sama kakak gue ngikut agama bokap gue, Islam. Sedangkan nyokap gue sendirian di Kristen. Kalau untuk cerita kakak gue dari awal gimana, setahu gue kayaknya dia gak pernah yang namanya nemenin ke gereja sama gue sama nyokap. Jadi dia benar-benar udah ngikutin bokap gue terus dari kecil. Setelah dewasa, pertimbangan nyokap gue ternyata kenapa gue disuruh Islam, karena dulu itu sekolah Kristen itu masih mahal. Terus dulu juga orang-orang Kristen itu ternyata masih suka dipandang sebelah mata karena Islam itu memang yang terbaik. Jadi nyokap gue gak mau gue dapet bullying yang terlalu parah. Jadi nyokap gue menyerahkan untuk dia udah 2 anaknya dimasukkan ke dalam agama Islam aja. So far gak banyak yang tahu memang kalau orang tua gue beda agama. Jadi terkadang kalau memang lagi sama teman-teman cerita tentang masalah agama, gue agak sedikit sedih ketika seseorang yang menjelekkan agama Kristen. Karena satu sisi nyokap gue gak seperti itu. Hal yang sepele aja, misalnya orang muslim gak boleh mengucapkan selamat Natal, sedangkan nyokap gue Kristen. Gue mau gak mau ya gue harus ngucapin.
walaupun orang di luar sana berpikiran apa, ini nyokap gue aja ketika bulan Ramadan dia ikut puasa, dia ikut sahur. Jadi ya gue menghargai juga. Sedih karena kita beda agama. Cuma nyokap gue selalu bilang semua agama itu sama, tergantung bagaimana seseorang itu beribadah. Ada yang bilang muslim itu bagus, tapi menurut nyokap gue, kalau seorang muslim itu nggak menjalankan ibadahnya dengan bagus, apa itu bisa dibilang agama Islam itu bagus? Ya memang itu semua orang punya pendapatnya masing-masing. Mungkin cuma itu aja yang bisa ku ceritain. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa gue jawab, Thank you semuanya, bye. Cukup sedih ya dengarnya. Memang waktu dulu, bahkan di beberapa tahun terakhir ini, isu agama di Indonesia sedang panas-panasnya. Masing-masing agama saling beradu siapa yang paling baik dan berlomba untuk menjatuhkan satu sama lainnya. Indonesia memang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam ya, tapi nggak sedikit juga yang memeluk agama selain Islam. Sebenarnya kita semua saling toleransi kok terhadap masing-masing agama, tetapi memang hanya oknum saja ya yang merusak itu semua. Itu menurut gue. Karena yang tadi ibunya Salma sampaikan juga kan, semua agama itu sama. Semua mengajarkan tentang kebaikan. Bagaimana kita mengamalkannya saja dari pelajaran yang diajarkan. Jadi yang bisa gua tangkap di cerita tadi, kedua orang tua Salma ini nggak egois ya, masing-masingnya. Justru memikirkan kehidupan anaknya untuk menjadi jauh lebih baik. Maksud di sini adalah menjauhkan anaknya dari segala bentuk bullying yang ada di lingkungan rumahnya. Meskipun sampai saat ini hidup dengan keyakinan kedua orang tua yang berbeda, namun keluarga Salma ini sangat harmonis. Mereka sangat harmonis menjalani kehidupan kesehariannya ya. Dan sepertinya Salma juga sangat dekat dengan ibunya sejak kecil. Dan ini juga menjadi pesan nih untuk teman-teman semua. Coba belajar untuk menghargai keyakinan orang lain. Jangan pernah berbicara buruk terhadap orang lain, karena bisa jadi apa yang kamu bicarakan itu ternyata terjadi di kehidupan teman kalian. Seperti tadi contohnya, ketika orang lain membicarakan hal buruk mengenai agama lain, kita nggak tahu kan kalau ternyata ada orang lain justru malah sakit hati atau sedih karena agama yang dibicarakan itu adalah agama orang tuanya yang telah membesarkannya dan telah melahirkannya gitu. Come on, ini pelajaran buat kita semua. Pelajaran juga buat gue. Toleransi kepada semua pemeluk agama. Gak perlulah ada bullying-bullyingan. Saling bantu aja gitu. Saling support. Itu akan menjadi membuat hati kita tuh justru lebih tenang teman-teman. Dan lebih damai ya. Karena tidak ada di dalam ajaran agama apapun untuk saling menyakiti kan. Sejatinya segala bentuk kejahatan itu nggak ada kok teman-teman. Yang ada itu hanya kebaikan sebetulnya. Tapi karena kita yang menyimpang dari ajaran kebaikan tersebut, maka dari itu kejahatan itu muncul gitu. Makanya ada yang dinamakan kejahatan. Sepertinya cerita yang menarik ya teman-teman dari Salma ini. Terima kasih
Happy Salma. Dan semoga Tuhan selalu memberi kesehatan untuk seluruh keluarga Salma, terutama kedua orang tuanya. Amin, 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 amin. Gue rasa cukup ya. Gue sudah terlalu lumayan panjang nih ngomongnya. Terima kasih untuk semua pendengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.